Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita. Supaya hari demi hari kita lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap masalah kita, beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dengan judulnya Sinar Matahari, salah satu anugerah terbesar dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 14 dan 15. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Matahari bersinar 24 jam sehari pada tanggal 24 Desember 1928. Ketika Richard, Bert, dan 41 awaknya tiba di Antartika. Tempat mereka akan menghabiskan 14 bulan ke depan. Namun ketika hari mulai menjadi pendek, terjadilah kemunduran yang signifikan dalam moral para pria tersebut. Pada bulan April mereka kehilangan matahari sama sekali dan itu tidak muncul selama 5 bulan. Banyak yang menjadi muram dan depresi. Norman Vaughan menulis, bagaimana saya bisa menjelaskan kegembiraan dari beberapa hari pertama sinar matahari? Kami merasa seperti tahanan yang menerima keringanan hukuman kami. Kecerahan muncul pada wajah kami. Kami berjalan lebih cepat dan bergerak dengan energi yang sudah lama kami lupakan. Orang-orang dari Laksamana, Bert menderita apa yang sekarang kita sebut SAD, Seasonal Affective Disorder, gangguan afektif musiman. Mereka kehilangan endorfin dari sinar matahari yang menyebabkan otak berproduksi dan memberikan rasa sejahtera. Ya, jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya sinar matahari bagi tubuh kita. Ya, sinar matahari itu menerangi kehidupan kita. Ya, dan di sini ada cerita mengenai Richard Bert, bagaimana matahari bersinar ya 24 jam sehari pada tanggal 24 Desember 1928. Ya, dan di sini Richard ini bersama 41 awaknya tiba di Antartika. Jadi tempat mereka akan menghabiskan 14 bulan ke depan. Ya, namun ketika hari mulai menjadi pendek, terjadilah kemunduran yang signifikan dalam moral para pria tersebut. Jadi pada bulan April, mereka ini kehilangan matahari sama sekali dan itu tidak muncul selama 5 bulan. Jadi banyak dari mereka yang menjadi muram dan depresi. Kemudian di sini juga dikatakan pada saat mereka melihat matahari itu muncul di hadapan mereka, mereka sangat gembira. Mereka ini seperti tahanan yang menerima keringanan hukuman. Jadi kecerahan muncul pada wajah mereka. Di sini juga dikatakan bahwa matahari adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup. Namun kita sering mengabaikannya. Seringkali kita mengabaikan itu semua. Ya, pada saat kita bangun pagi, sebenarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan untuk dapat beraktivitas. Pada saat kita keluar dan kita melihat sinar matahari, biarlah kita juga bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita pada dasarnya tidak menyadari bahwa sinar matahari membunuh kuman, mencegah infeksi dan membantu menyembuhkan penyakit tertentu dengan meningkatkan kapasitas pembawa oksigen ke sel darah merah sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jerawat, psoriasis, pityriasis, rosacea dan ulserasi pada kulit seperti yang disebabkan oleh varises, cedera dan gigitan serangga. Semuanya merespons dengan baik terhadap dosis sinar matahari yang bertahap. Kulit yang tidak kecoklatan. Namun terlalu banyak sinar matahari merusak kulit sehingga berisiko tinggi terkena kanker. Ya, dan sengatan matahari berulang-ulang menyebabkan dehidrasi dan kulit keriput. Modernisasi itu penting. Ya, jadi segala sesuatunya mungkin harus seimbang, tidak juga kurang, tidak juga boleh berlebihan karena itu akan membawa ya efek yang fatal bagi tubuh kita sendiri. Tanpa kita sadari, setiap kali kita berada di bawah sinar matahari ada reaksi kimia yang luar biasa terjadi, memberi kita vitamin D.
kita membutuhkan 400 unit setiap hari. Dan kita mendapatkan semua yang kita perlukan dengan memaparkan wajah kita terhadap sinar matahari 5 menit saja sehari. Jadi bagaimana kita dapat memaparkan langsung ya wajah kita ke matahari selama 5 menit. Sinar matahari memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi. Seperti olahraga, ini menurunkan denyut nadi istirahat, menyetel otot jantung dan meningkatkan curah jantung dengan meningkatkan efisiensi jantung. Itu juga cenderung menormalkan tekanan darah baik tinggi maupun rendah. Jadi sangat banyak fungsi dari matahari ini. Dan yang terakhir, sinar matahari merangsang kelenjar tiroid untuk meningkatkan produksi hormon, yang pada gilirannya meningkatkan laju metabolisme Anda dan membantu Anda membakar kalori. Ya, jadi inilah manfaat ya dari sinar matahari. Sinar matahari adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, umat manusia. Ya, Dia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya. Begitu juga manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa daripada Tuhan kita sendiri. Ya, jadi betapa luar biasanya, betapa ajaibnya Tuhan kita. Ya, di lingkungan tempat kita tinggal, ya mungkin disitulah bagaimana Tuhan mau melatih kita supaya kita dapat bersyukur dengan setiap keadaan yang kita hadapi. Apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, baiklah kita boleh bersyukur, berterima kasih hanya kepadanya. Dikatakan bahwa kalau tidak ada matahari, maka orang-orang akan merasa muram dan depresi. Ya, setelah matahari itu muncul, jadi suatu kelegaan bagi setiap orang, merasakan bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, pada saat Dia pergi mengunjungi setiap orang, ya bagaimana mereka merasakan kasih-Nya begitu luar biasa. Ya, seperti sinar matahari yang menerangi mereka, memberikan mereka suatu kelegaan, memberikan mereka suatu sukacita, kedamaian dari surga. Ya, dimanapun Yesus berada, Dia selalu membuat suasana itu menjadi damai. Inilah bagaimana kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, kesempatan Tuhan masih berikan saat ini. Biarlah kita mau menjadi berkat, kita mau menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan setiap sikap kita, tingkah laku kita. Orang lain akan melihat itu dan mereka akan merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, dan di sini dikatakan, sudahkah Anda menghabiskan waktu di bawah sinar matahari hari ini? Jalan-jalanlah dan biarkan sinar matahari merevitalisasi Anda. Ya, jadi betapa pentingnya ya kita terpapar sinar matahari setiap harinya. Ya, sehingga itu akan memberikan kita ya suatu rasa yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, bagaimana kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ya, dengan hal-hal kecil yang kita syukuri dalam kehidupan kita, itulah yang dapat membawa kehidupan kita ya sangat berharga, atau kehidupan kita ini boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan disitulah kita merasakan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kita satu semangat yang baru, supaya memang kita betul-betul mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang mau untuk diajar setiap hari, punya roh kerendahan hati untuk mau menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin dalam kedagingan kita ini sangat sulit, tetapi biarlah kita mau berusaha hari demi hari. Kita meminta tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Katakan, matahari adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup, namun kita sering mengabaikannya. Ya, jangan sampai kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh peka di sekeliling kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, dan biarlah pelajaran ini dapat kembali mengingatkan kita supaya kita pun ya boleh terus berusaha hari demi hari untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tanpa kita sadari, setiap kali kita berada di bawah sinar matahari ada reaksi kimia yang luar biasa terjadi. Itu memberikan kita vitamin D. Ya, kita membutuhkan itu semua. Ya, kita mendapatkan semua yang kita perlukan dengan memaparkan wajah kita terhadap sinar matahari. Jadi biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh berguna bagi masing-masing kita. Ya, baiklah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita boleh seimbang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai berat sebelah, tapi biarlah semuanya dapat berjalan. Dan kita pun dapat mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sudah melihat begitu banyak ya tanda-tanda yang terjadi, yang mungkin kita sudah alami sendiri di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mau mengeraskan hati kita?
Ya biarlah kita berdoa kepada Tuhan, sehingga inilah saatnya untuk kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Karena waktunya sudah sangat singkat, tidak ada lagi waktu kita untuk bermain-main. Tapi biarlah kita mau terus berusaha melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya bawakan, biarlah yang dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.